Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kembali kepada Tuhan atas anugerahnya kita boleh ada di akhir pekan ini, bahkan di akhir bulan Juli. Besok kita sudah masuk di dalam minggu yang baru dan juga di dalam bulan yang baru. Semua oleh anugerah Tuhan. Mari sama-sama kita melihat firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 23, saudara-saudara. Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ungkapan ini datang dari Tuhan kepada umatnya, kepada bangsa Israel, dengan sebuah janji yang luar biasa. Janji disertai dengan teguran-teguran atas segala kesalahan-kesalahan mereka, ketidaksabaran mereka di dalam kehidupan, sehingga seringkali mereka mengabaikan perintah-perintah Tuhan. Nah, di sini Tuhan berkata, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah. Ibadah kepada Tuhan adalah sebuah kewajiban kita, sebuah kewajiban manusia. Di sini disebutkan harus. Ibadah itu bukan atas selera kita, tetapi adalah merupakan perintah Tuhan. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Apa berkatnya? Berkat dari ibadah itu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Itu janji Tuhan sangat jelas bagi kita. Itu sebabnya saudara-saudara, jangan sampai kita kehilangan kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menyembah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kita berada di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia yang kita diberikan kebebasan untuk beribadah dari pemerintah kita. Memang selama masa pandemi ini ada kalanya kita diatur sedemikian rupa oleh pemerintah untuk beribadah di rumah masing-masing. Tetapi pada intinya adalah kamu harus beribadah, kata Tuhan. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah. Hal yang luar biasa saudara-saudara yang diucapkan oleh Yosua di dalam pasal yang ke-24 dalam pidato perpisahan antara Yosua dengan bangsa Israel. Ketika Yosua sudah semakin tua dan dia mengetahui benar bahwa saatnya sudah tidak lama lagi, dia memberikan pidato terakhir, kata-kata nasihat terakhir kepada bangsa Israel. Tetapi kemudian dia akhiri demikian dalam pasal 24 ayat yang ke-14 mulai. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini ungkapan dari Yosua. Dia memberikan kebebasan akhirnya kepada orang Israel. Silahkan memilih. Kamu telah melihat, kamu telah mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan. Sekarang silahkan kamu pilih. Apakah kamu akan beribadah kepada dewa-dewa yang asing, atau kepada Tuhan yang sudah kamu rasakan betul kebaikannya, yang sudah kamu saksikan betul kebesarannya, kemuliaannya, kehebatannya. Silahkan pilih. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami hanya akan menyembah, kami hanya akan taat tunduk kepada Tuhan.
Saudara-saudara, betapa penting kita untuk tunduk kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan dalam segala situasi. Yesus berkata, jangan kamu khawatir akan apapun juga. Jangan kamu khawatir. Sebagaimana janji Tuhan kepada bangsa Israel di dalam perjanjian lama, kepada umat Tuhan pun dalam perjanjian baru, janji itu tetap sama, saudara-saudara. Tuhan Allah berkata melalui Musa, kamu harus beribadah kepadaku, maka aku akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, menjauhkan segala sakit penyakit dari tengah-tengahmu. Janji yang sama diucapkan oleh Yesus di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Ketika Yesus berbicara tentang kekhawatiran dan berkata, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Ayat 33 kemudian berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang kita utamakan, saudara-saudara? Apa yang saya dan saudara utamakan? Apakah mencari keselamatan masing-masing? Cari selamat masing-masing, artinya dengan upaya kita, saudara-saudara, dengan kerja keras kita sendiri, kita mencari selamat kita anggap untuk mencari keselamatan kita. Atau kita datang kepada Tuhan, mengutamakan mencari kerajaan Allah, mencari hadirat Tuhan, beribadah, menyembah kepada Tuhan. Memang di hari-hari ini, saudara-saudara, dituntut komitmen kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak ada orang yang mengawasi saya dan saudara beribadah di rumah masing-masing. Tidak ada yang mengawasi. Hanya hati kita dengan Tuhan. Hati kita dengan Tuhan. Apakah kita beribadah di rumah kita masing-masing seenaknya kita, dengan sembrono, karena tidak ada yang mengawasi, tidak ada orang lain yang melihat, hanya seisi keluarga kita yang biasanya kita tidak akan ditegur begitu rupa ketika sikap kita dalam ibadah tidak baik. Saudara-saudara, beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas. Kata Yosua kepada orang Israel, beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan kesetiaan. Sekalipun kita harus masih beribadah di rumah masing-masing, mungkin sebagian sudah ada yang beribadah di gereja karena pemerintah sudah mulai izinkan. Tetapi dimanapun kita beribadah, apakah di gereja, di tempat yang sudah kita tentukan, ataupun di rumah masing-masing, pada intinya, saudara-saudara, mari kita beribadah dengan penuh kesungguhan hati. Mari kita beribadah dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, dengan kesetiaan kepada Tuhan. Saudara-saudara, ibadah itu mengandung janji yang besar. Itu kata firman Tuhan. Biarlah kita mengutamakan ibadah, mencari Tuhan lebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa, saudara-saudara, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas pertolonganmu, kami boleh ada di akhir minggu ini Tuhan, bahkan di akhir bulan Juli ini. Kami harus akui dalam bulan ini kami mengalami begitu banyak hal ya Tuhan. Tetapi terima kasih oleh anugerah-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di sepanjang hari ini Tuhan jaga dan lindungi kami. Tuhan berkati kami. Bahkan Tuhan, kalau besok kembali kami umat-Mu akan beribadah di tempat, di gereja lokal kami masing-masing, Engkaulah Tuhan yang memberikan sukacita di dalam kami beribadah kepada-Mu. Terima kasih Bapa Sorgawi, terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong kiranya supaya mereka boleh mendapatkan hati yang bijaksana
terangi hati dan pikiran mereka, sehingga mereka ya Tuhan dapat mengatur sedemikian rupa jalannya kehidupan masyarakat di tengah-tengah masa pandemi seperti sekarang ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan kami di hadapan. Segala pujian syukur kami naikkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur atas anugerah. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Immanuel. Haleluya.